Gelap. Semuanya tiba-tiba gelap total. Gak ada cahaya sama sekali. Cuma suara mesin yang terus berdengung dan detak jantungku yang makin cepat. Aku bisa ngerasa napas dingin di tengkuku. Pelan, tapi nyata. Aku tahu itu bukan dari teman-temanku. Karena mereka juga mulai terisak dan memanggil nama masing-masing panik. Bima, Sari, Rino, kalian di mana? Suaraku serak, bergetar. Gak ada jawaban. Cuma suara dengung mesin dan langkah kaki pelan yang berputar mengilingiku. Setiap langkah terdengar berat seperti sepatu but logam yang diseret di lantai semen. Suaranya makin dekat, dan tiba-tiba interkom di atas kepalaku nyala lagi dengan suara keras. Kamu belum absen, Yan. Aku refleks menatap ke arah sumber suara, tapi hanya ada lampu merah kecil di interkom yang menyala samar. Lalu, dari kegelapan, satu persatu lampu di area produksi menyala kembali. Bukan semuanya, cuma beberapa baris di tengah membentuk lorong panjang menuju ruang kontrol. Dan di ujung lorong itu, aku lihat sosok Pak Dharma berdiri. Wajahnya lebih jelas sekarang. Separuh hitam legam seperti terbakar, separuh lagi pucat seperti mayat tenggelam. Matanya bolong, tapi entah kenapa aku bisa ngerasa dia sedang menatap langsung ke arahku. Dia angkat tangannya pelan, dan di genggamannya ada absen karyawan. Di kertas itu, semua nama teman-temanku sudah dicoret tinta merah, kecuali satu. Namaku. Giliran kamu, Yan. Suaranya pelan tapi jelas, menyebar lewat semua pengeras suara di ruangan itu. Aku pengen kabur tapi kakiku gak bisa digerakin. Badanku kaku kayak ditahan sesuatu. Dari arah belakang, aku dengar langkah kaki lain, bukan satu, tapi banyak, puluhan. Aku gak perlu nengok untuk tahu siapa mereka. Aku bisa ngerasain hawa dingin mereka. Waktu aku akhirnya berani lihat ke belakang, mereka semua ada di sana. Para pekerja tanpa wajah dari monitor tadi. Seragam mereka kotor, kulit mereka pucat, dan mata kosong itu menatapku tanpa ekspresi. Bima, Sari, dan Rino juga di antara mereka. Wajah mereka datar, tanpa kehidupan, tapi tubuh mereka bergerak pelan mendekat ke arahku. Kerja belum selesai. Suara mereka serempak, datar, tanpa emosi. Aku menjerit dan memukul tombol darurat di dinding, berharap semua berhenti. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semua mesin nyala bersamaan, lampu kedap-kedip gila-gilaan dan alarm pabrik meraung. Di tengah suara itu, Pak Dharma melangkah maju, mendekat, lalu berbisik tepat di telingaku. Selamat bergabung di shift malam yang tak pernah berakhir. Setelah itu, semuanya gelap lagi. Pagi harinya, petugas keamanan menemukan area produksi dalam keadaan berantakan. Semua mesin mati, tapi panel interkom menyala sendiri dan terdengar suara berat dari speaker samar-samar. Semua karyawan ke ruang kontrol sekarang. Dan anehnya, dari daftar kehadiran di meja depan muncul satu nama tambahan yang sebelumnya nggak pernah ada. Yanwar, shift malam. Sampai hari ini, nggak ada yang tahu kemana Yanwar dan rekan-rekannya pergi. Tapi setiap tengah malam, interkom pabrik itu masih aktif sendiri. Dan dari dalam ruangan yang kosong, terdengar suara Pak Dharma berkata pelan, produksi masih berjalan.